Di sini saya akan memaparkan pengertian efektivitas. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang dapat diukur dari kualitas maupun kuantitas dan waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektivitas ini ialah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Dapat kita simpulkan bahwa efektivitas ini yaitu suatu tujuan yang kita ingin capai. Tingkat keberhasilannya berdasarkan atau dapat diukur dengan kualitas maupun kuantitasnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa efektivitas itu adalah sebuah tingkat pencapaian yang dapat diukur dengan kualitas maupun kuantitas yang berdasarkan waktu yang kita telah tentukan. Kriteria efektivitas. Yang pertama, efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi menjalankan tugas pokoknya. Yang kedua, produktivitas, yaitu kuantitas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran efektivitas. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari suatu kegiatan, maka diperlukan suatu tolak ukur atau yang menjadi acuan sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif. Yang pertama adalah efektivitas waktu. Setiap orang atau organisasi dalam melakukan kegiatan ataupun suatu pekerjaan selalu mengharapkan penggunaan waktu yang seminimal mungkin. Jika waktu menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun kegiatan tidak sesuai dengan target, dalam hal ini penggunaan waktu yang lebih dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kegiatan tidak efektif. Lalu yang kedua adalah tenaga. Tenaga yang dimaksud di sini berkenaan dengan tenaga fisik ataupun pikiran individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini kuantitas ataupun jumlah pekerja. Jika jumlah sangat banyak dan hasil tidak layak, maka suatu kegiatan tidak efektif. Yang ketiga adalah hasil yang diperoleh. Hasil ialah yang paling utama, atau dengan kata lain, goals-nya di sini adalah hasil. Apakah hasil sudah sesuai dengan target ataupun tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun direncanakan atau tidak? Jika tidak, maka kegiatan tidak efektif. Keunggulan yang pertama dibagi atas 3 bagian. Yang pertama lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kemungkinan barang lebih murah karena pemilik online shop tidak perlu menyewa toko. Yang ketiga, harga bervariasi sehingga bisa membandingkan harga dari berbagai online shop. Kekurangan medsos dalam mempengaruhi daya tarik konsumen. Yang pertama itu terjadi penipuan. Untuk itu konsumen harus berhati-hati dalam berbelanja agar tidak terjadi penipuan. Yang kedua itu sering terjadi pengusaha online shop menaikkan harga dikarenakan ramainya pembeli. Yang ketiga itu konsumen masih harus membayar ongkos pengiriman pada saat penerimaan barang. Yang keempat itu kemungkinan terjadi keterlambatan pengiriman dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Yang kelima, sering terjadi barang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebagai contoh adalah Alibaba.com, sebuah perusahaan e-commerce yang telah diklaim bekerja sama dengan 189 negara, dan perusahaan ini tidak hanya bekerja sama secara individu, melainkan bekerja sama dengan berbagai UKM dalam menyalurkan produknya.